Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Pundi Lestari SPD yang berhalangan hadir selaku Dewan Juri pada acara debat kali ini, serta teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara debat pada hari ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai polisi menyerang kampus Unisba. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan para panitia pada debat hari ini. Nama saya Syafira Yuliana Sari, selaku moderator yang akan memimpin jalannya debat kali ini. Akses selaku notulen, Kirana Amalia Pertiwi selaku dokumentasi, Naila Zulfa Febrianti selaku timekeeper, Nurul Medina selaku tabulator. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim pro, tim yang setuju terhadap tim kontra, tim yang tidak setuju terhadap mosi. Selanjutnya, sebelum memulai debat, saya akan menyampaikan tata cara dan peraturan pada debat kali ini. Pertama adalah perkenalan diawali oleh tim pro. Setiap tim memperkenalkan diri maksimal 2 menit, kemudian dilanjutkan oleh tim kontra. Pembicaraan 1 dari tim pro menyampaikan argumentasinya pembuka dalam bentuk presentasi PPT yang menunjukkan bahwa tim pro mendukung mosi tersebut maksimal 5 menit. Pembicara 2 dari tim pro menyampaikan dan memperkuat argumentasi yang disampaikan pembicara 1. Kemudian akan dilanjutkan oleh tim kontra maksimal 3 menit. Pembicara 3 dari tim pro menyampaikan argumen tambahan yang bertujuan untuk menguatkan mosi yang disampaikan pembicara 1 dan 2 ataupun untuk membantah argumen lawan maksimal 7 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh tim kontra. Pembicara 4 dari tim pro menyampaikan argumen yang bertujuan untuk menguatkan mosi yang disampaikan pembicara 1 dan 2 ataupun untuk membantah argumen lawan maksimal 7 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh tim kontra. Pembicara 5 dari setiap tim menyampaikan pernyataan penutup closing statement atas argumentasi sesuai dengan posisi setiap tim yang dimulai oleh tim pro, kemudian tim kontra maksimal 3 menit untuk setiap tim. Setiap tim hanya diperbolehkan mengajukan sanggahan maksimal 20 detik. Setelah pembicara dari masing-masing tim memberikan argumen selama 1 menit, setiap peserta berhak untuk menerima maupun menolak sanggahan yang diberikan oleh setiap lawan. Selaku panitia, yaitu timekeeper akan memberikan tanda satu ketukan yang menandakan 1 menit pertama telah berlangsung dan pengajuan sanggahan diperbolehkan. Selanjutnya, satu ketukan menandakan 1 menit sebelum waktu bicara habis dan tim lawan tidak boleh memberikan sanggahan. Kemudian 2 ketukan diberikan untuk menandakan waktu habis dan lebih dari 3 ketukan diberikan untuk menandakan waktu toleransi selama 20 detik setelah habis. Interupsi. Peserta diperkenankan menyampaikan interupsi di antara pertama hingga menit 6 ketika pembicara sedang memaparkan argumennya. Interupsi dilarang dilakukan saat pembicara penutup sedang melakukan pemaparan. Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 20 detik. Interupsi yang melewati batas waktu 20 detik akan dihentikan timekeeper. Permohonan untuk interupsi wajib dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Interupsi dilakukan atas izin pembicara saat closing argumen tidak diperkenankan untuk interupsi. Setiap speaker memiliki hak menerima atau menolak sanggahan dari tim lawan. Akan tetapi setiap tim harus menerima minimal 1 interupsi. Dilarang memberikan sanggahan atau pertanyaan dalam closing statement atau di pembicara 5. Dipersilakan memberikan sanggahan atau pertanyaan saat dilakukan oleh pembicara 3 dan 4. Catatan arti interupsi dalam debat adalah menyanggah, bertanya, memotong, atau menyela pembicaraan pihak lain saat berargumentasi, bukan di jam terakhir saat selesai berargumentasi, tetapi di tengah-tengah perjalanan argumentasi. Arti pemaparan dalam debat adalah penyampaian argumen atau pendapat oleh suatu tim mengenai topik yang diperdebatkan, yang disertai dengan alasan fakta dan bukti untuk meyakinkan lawan dan atau diri. Baik, kita mulai alur debat. Pertama adalah perkenalan. Perkenalan diawali oleh tim pro. Setiap tim memperkenalkan diri maksimal 2 menit oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Berdirinya saya di sini, saya sebagai moderator. Yang saya hormati guru
proyek kita yang bakalan hadir yaitu Bu Evi Putu Lestari, SPD. Hadirin yang terhormat, hari ini kita akan membahas peristiwa demo di Unisba yang sempat menimbulkan kericuhan. Kami dari tim polisi berpendapat bahwa tindakan aparat dalam peristiwa tersebut adalah tepat, sah, dan dilakukan demi menjaga ketertiban umum. Saya Kansa sebagai moderator dan di samping saya ada Arminya sebagai pembicara satu. Lalu di samping Arminya ada Najwa Ariska sebagai pembicara dua. Yang di sampingnya Najwa seharusnya ada Akila, karena Akila tidak berkenan hadir akan diganti dengan Arminya. Nah di sampingnya Najwa ada Sena sebagai Nutelen. Iya Nutelen. Oke lanjut. Sudah. Terima kasih saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya, perkenalan ada oleh tim kontra. Setiap tim memperkenalkan diri selama 2 menit oleh moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua untuk para juri yang kami muliakan, yang kami hormati dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita berdoa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar kepada kali ini kami akan membahas isu tentang polisi tentang kasus Indonesia. Perkenalkan saya Sofyan Al-Muti sebagai moderator dari pembicara satu. Di samping saya ada Rahayu sebagai pembicara dua, saya di Sumbandu pada pembicara sebagai pembicara tiga. Lalu di sampingnya ada Audi Ahmad sebagai pembicara keempat dan terakhir adalah Minggu. Kita awal dari Pembicara satu dari tim Pro menyampaikan argumentasi pembuka dalam bentuk presentasi yang menunjukkan bahwa tim Pro mendukung mosi tersebut maksimal 5 menit. Di sini tidak boleh ada sanggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim polisi menegaskan bahwa tindakan aparat dalam demo Unisba adalah tepat dan sah. Polisi hadir bukan untuk menekan mahasiswa, melainkan untuk mengendalikan massa anarkis yang melakukan blokade yang jalan, membakar jalan dan melempar molotov. Polisi tidak pernah masuk kampus dan melemparkan dari jalan raya. Sebagai bagian dari prosedur pengawasan, jika gas sampai ke area kampus itu kita selalu bukan karena aparat mengingatkan mahasiswa. Dengan demikian jelas bahwa aparat bertindak sesuai tugas, menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan makin besar. Pembicara satu dari tim kontra menyampaikan argumentasi pembuka dalam bentuk presentasi yang menunjukkan bahwa tim kontra mendukung mosi tersebut maksimal 5 menit. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan pemerintah.
Demo dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum seperti kemacetan lalu lintas dan lain-lain. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan mengakibatkan kondisi kolektif. Demo dapat berpotensi memicu konflik antar demonstran dan aparat keamanan atau antara demonstran dan masyarakat lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kecewa atau bahkan kematian. Beserta ketidakpastian tujuan, beberapa orang mungkin tidak setuju dengan demo karena mereka tidak yakin tentang tujuan demo atau tidak setuju dengan tuntutan demonstran. Rumah dan alternatif yang lebih baik. Beberapa orang kecil memilih alternatif lain untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan seperti melalui jalur resmi atau jalur dengan kekhawatiran akan stabilitas. Demo dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang dapat dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Pembicara 2 dari tim PRO menyampaikan dan memperkuat argumentasi yang disampaikan pembicara 1 maksimal 3 menit. Volume diharapkan besar, jangan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan 3 fakta terkait tujuan demo yang mengenai Universitas Islam Bandung dan Polisi. 1. Gas air mata ditembak di kawasan sekitar kampus, bukan di dalam kampus. Polda Jawa Barat menyebutkan bahwa aparat menembakkan gas air mata dari jalan raya di sekitar Jalan Taman-Sari, bukan memasuki area kampus terbuka atau lepas. 2. Kelompok anarko yang diduga memicu kerusuhan. Polisi mengklaim bahwa kelompok orang berpakaian hitam yang mereka duga sebagai kelompok anarko melakukan provokasi dengan melakukan blokade jalan, membakar ban dan melempar bom molotov ke aparat patroli. 3. Korban pingsan dan kerusakan properti, tapi keterlibatan majelis kasus juga tidak sepenuhnya jelas. Bahkan ada belasan orang yang pingsan akibat tembakan gas air mata dan kepanikan massa. Pembicara 2 dari tim kontra menyampaikan dan memperkuat argumentasi yang disampaikan pembicara 1 maksimal 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutnya, usai membuka kunjungan demonstran di DPRD Jabar, aparat gabungan TNI Polri melakukan penyisiran angkara yang sangat serius. Mereka menemukan tumpukan batu, kayu, hingga ban yang dibakar di tengah malam. Yang menegaskan polisi tidak terpancing dan tidak ada satupun anggota yang masuk ke dalam kampus. Narasi yang menyebut polisi menembak kali peluru karet atau menyisir hingga ke dalam kampus dibantah keras. Anarko melakukan provokasi dan dalam kampus dengan melempar batu molotov. Tim hanya menembakkan gas air mata di jalan raya, bukan ke dalam kampus. Gas itu tertiup angin hingga ke parkiran Unisba, katanya. Partisipasi politik. Demo DPR merupakan bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tujuan kepada masyarakat. Partisipasi politik itu penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar oleh pemerintah. Kekuasaan pemerintah. DPR memiliki peran penting dalam membuat keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Demo DPR dapat menjadi syarat untuk mengawasi kekuasaan pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hubungan pemerintah dan masyarakat. Demo DPR dapat menjadi indikator kesehatan hubungan antara pemerintah dan
Pembicara 3 dari tim pro menyampaikan argumen tambahan yang bertujuan untuk menguatkan maksud yang disampaikan pembicara 1 dan 2 ataupun untuk membantah argumen lawan maksimal 7 menit. Di sini lawan bisa memberikan sanggahan minimal 20 detik. Negatif dari citra polisi. Yang pertama ada citra polisi tergoreng. Penggunaan gas air mata yang sampai masuk kampus itu sangat besar represif dan merugikan nama baik guru. Yang kedua ada korban di kalangan mahasiswa dan warga. Belasan orang pingsan, banyak yang sesak nafas, serta kampus yang harusnya jalan-jalan jadi ikut terlindas. Yang ketiga itu ada prinsip pencegahan pilkada. Jika polisi tidak bertindak tegas, kerusuhan bisa menjalar lebih besar, merusak fasilitas umum, melukai masyarakat, dan menimbulkan korban lebih banyak. Dengan langkah cepat, aparat kerusuhan bisa segera dikendalikan. 4. Zona kampus tetap aman. Tidak ada bukti aparat masuk ke area Unisba atau Unpas. Kampus tetap dihormati sebagai zona pendidikan meskipun ada gas yang masuk akibat faktor tanggung alam atau lain. Yang kelima ada tanggung jawab sosial polisi. Polisi bukan hanya menjaga mahasiswa, tapi juga warga Bandung secara keseluruhan. Tindakan mereka melindungi masyarakat sekitar dari ancaman provokator. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara 3 dari tim kota menyampaikan argumen tambahan yang bertujuan untuk menguatkan bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para juri moderator dan hadirin semua. Terima kasih atas kesempatannya saya berbicara 3 dari kota. Kami tidak setuju terhadap polisi karena menempatkan gas air mata secara berlebihan di jalan raya dan memberikan kode yang berlebihan. Karena video mahasiswa mengklaim polisi yang provokatif akan menggunakan tindakan sebelum provokasi. Video kronologi dari awal aksi sampai kericuhan rekaman HP serta CCTV kampus. Kesaksian independen atau saksi netral yang ada di lokasi, foto atau video yang menangkap menit-menit awal tindakan aparat atau mahasiswa. Polisi disebut melakukan tindakan kekerasan dahulu. Jika video mahasiswa menunjukkan polisi memukul, menyusul gas air mata atau tindakan keras lainnya sebelum ada aksi provokatif mahasiswa. Ini tidak benar menunjukkan pelanggaran terhadap prosedur pengamanan. Rekaman yang memperlihatkan saat polisi bertindak atau taktis sebelum ada pelanggaran atau provokasi. Indikasi bahwa aparat tidak memberikan peringatan atau jalan keluar sebelum menggunakan kekerasan. Mahasiswa disebut melakukan anarkis atau pendesakan. Bisa jadi tuduhan itu dilebih-lebihkan atau tidak proporsional dibanding kerusakan yang terjadinya atau siapa pelakunya. Dokumentasi kerusakan seperti kapan, di mana, siapa yang melakukan video atau foto. Berikan antara apa yang PS bukti lapangan, kesaksian orang yang ada di serta lokasi. Mungkin seperti polisi menyebut demo tidak berizin atau melanggar video. Sementara mahasiswa menyebut tidak koordinasi, seharusnya itu demo dari pihak kampus atau pemerintah. Komunikasi resmi email surat antara mahasiswa dan pihak kampus mengenai waktu atau waktu. Rekaman tentang pengumuman atau
kondusif dan damai. Pembicaraan dan pembunuhan baik argumen yang bertujuan untuk memenangkan emosi maksimal 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini pro. 1. Menjaga ketertiban umum. Polisi menilai demo sudah melewati batas, ada aksi blokade jalan, pembakaran ban, bahkan pelemparan molotov ke aparat. Dari sisi hukum, tindakan aparat dianggap perlu untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar dan melindungi masyarakat sekitar. 2. Gas air mata tidak ditunjukkan ke kampus. Polisi menegaskan gas air mata ditembakkan dari jalan raya bukan ke dalam kampus. Jika gas masuk ke Unisba atau UNPAS, menurut polisi hal itu karena faktor angin bukan serangan masuk ke mahasiswa. Ya, seperti itu. Pembicara 4 dari tim kontra menyampaikan argumen yang bertujuan untuk menguatkan mosi yang disampaikan pembicara 1 dan 2 ataupun untuk membantah argumen lawan minimal 3 menit, maksimal 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sudah disampaikan di info pemblokiran jalan disebabkan oleh aksi anarko bukan mahasiswa. Dan latar belakang mahasiswa melakukan demonstrasi adalah untuk menyuarakan ketidakpuasan dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, seperti kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap berlebihan, berbagai kebijakan kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja, dan dugaan tidak transparannya pemerintah dalam mengelola anggaran negaranya, yang memicu gerakan masyarakat sipil di negara Indonesia gelap pada awal tahun 2025. Selain itu, mahasiswa juga bertindak sebagai agen perubahan untuk mengkritisi kondisi sosial dan politik yang tidak sesuai harapan, dan menggunakan demonstrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi politik dan moral ketika jalur dialog dianggap mandek. Karena pemicu aksi demonstrasi mahasiswa adalah kenaikan tunjangan DPR, Undang-Undang Cipta Kerja, dan dugaan tidak transparan yang pemerintah. Serta demo DPR dapat menjadi indikator kesehatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Jika hubungan antara pemerintah dan masyarakat baik, maka demo DPR juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan tersebut. Namun jika hubungan antara pemerintah dan masyarakat buruk, maka demo DPR dapat menjadi pemicu konflik. Terima kasih. Pembicara 5 dari tim Pro menyampaikan pernyataan penutup closing statement atas argumentasinya maksimal 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi kita bahas di kelompok pro itu difokus pada anarki dan provokasi massa, yaitu media mengutip pernyataan polisi bahwa ada kelompok kita dan juga anarko yang melakukan blokade jalan, membakar ban hingga melempar molotov ke arah aparat. Narasi ini menempatkan polisi sebagai pihak yang bertindak untuk menjaga keamanan. Di sini juga kita membahas gas air mata yang bukan ditembakkan ke kampus, melainkan mungkin masuk ke dalam, tetapi mungkin jika masuk ke dalam dia hanya terkena angin. Dan 3, polisi tidak masuk kampus. Beberapa media mengutip pernyataan pejabat Polda Jabar bahwa aparat tidak pernah masuk ke area kampus, sehingga ini tidak ada pelanggaran zona akademik. Dan kita juga membahas beberapa dampak negatif anarki dan penegakan hukum. Dan solusi yang diambil dari demo
demonstrasi di DPRD Jabar atas gabungan TNI Polri melakukan penyisiran ke wilayah Taman. Di lokasi, mereka menemukan tumpukan batu, kayu, hingga gas yang dibakar tengah malam. Ia menegaskan polisi tidak terpancing dan tidak ada satupun anggota yang masuk ke area kampus. Narasi yang menyebut polisi menembak atau karena atau mengisi timah ke dalam kampus dibacakan. Kenapa melakukan provokasi dari dalam kampus dengan melempar bom molotov? Tim hanya menembakkan gas air mata di jalan raya, bukan ke dalam kampus. Dan itu tertiup angin hingga ke parkiran universitas, katanya. Padahal tembakan gas air mata dapat membahayakan orang poin di jalan raya. Terima kasih atas debat hari ini. Kami selaku panitia meminta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.